adik-adik, salam jumpa kembali di dalam devosi Ahad Remaja Karama. Senang sekali kita bisa kembali bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat, sama seperti kakak juga. Teman-teman, kita menikmati pagi hari ini, kita akan masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita agungkan nama Dia, kita sembah Dia, sebab Tuhan itu baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Teman-teman, pembacaan Alkitab pada kesempatan devosi kita pagi hari ini itu terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan 4 ayat yang menjadi penekanan dari perikop pembacaan kita, yaitu dari Imamat pasal 25 ayat 3, 4 dan ayat 11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian: 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Teman-teman, jika kepada kalian ditanyakan pada kesempatan ini, apa kira-kira yang paling penting dan paling kalian butuhkan saat ini? Tentu saja setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Tapi saya mencoba untuk menduga bahwa
hal yang mungkin paling penting bagi kita saat ini adalah HP dan laptop. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Apalagi khususnya di masa pandemi yang sudah 5 bulan kita lalui, tampaknya segala sesuatu kita lakukan secara online. Kita belanja dengan online, kita bekerja dengan online, kita mengikuti seminar dengan online, kita belajar bahkan dari rumah, kita menggunakan HP atau menggunakan laptop. Teman-teman, betapa pentingnya alat itu bagi kita. Sebelum masa pandemi pun, teman-teman, kalau kita tidak bawa HP, seperti seorang anak ayam kehilangan induknya, saudara-saudara. Ya, kita pergi, kita tidak bawa HP kita, seperti ada yang hilang ya dari kehidupan kita. Itu berarti betapa pentingnya itu bagi kita ya. Nah, tetapi di dalam konteks pembacaan kita bagi orang Israel, apa yang paling penting? Ternyata teman-teman, yang paling penting bagi orang Israel di dalam zamannya adalah tanah pusaka. Sejak mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, tanah itu menjadi sesuatu yang paling signifikan dalam kehidupan orang Israel. Tanah itu adalah pemberian Tuhan. Tanah yang dibagikan kepada 12 suku, yang setiap orang mendapatkan jatah tanah, dan Tuhan berikan itu untuk dikelola dengan baik untuk kehidupan mereka dan untuk masa depan mereka. Orang Israel mengelola segala sesuatunya dengan baik, sehingga tanah itu bisa bermultiguna, bermanfaat bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan masa depan mereka, bagi keluarga mereka, dan bagi anak cucu mereka. Tetapi di dalam pembacaan kita, Tuhan memberikan 2 aturan yang harus diikuti oleh orang Israel. Yang pertama adalah pada tahun yang ke-7 masa penuaian, maka Tuhan memerintahkan agar ada waktu istirahat pengelolaan tanah. Dan itu diistilahkan dengan sabat bagi tanah. Apa maksudnya itu, adik-adik? Itu berarti bahwa setelah 7 tahun tanah itu dikelola dengan begitu masif, maka tahun yang ke-7 adalah masa istirahat bagi tanah itu. Tanah itu harus diistirahatkan, tidak boleh dikelola lagi untuk beberapa waktu, supaya tanah itu kembali subur, sehat, dan bisa bermanfaat lebih baik pada waktunya. Sama saja dengan kita, manusia pun butuh istirahat, kita perlu istirahat. Tuhan mengatakan bahwa tanah pun butuh sabat, butuh istirahat. Tidak boleh sembarangan menggunakan tanah. Kalau kita di Toraja ini, setiap tahun orang tanam padi, kadang-kadang itu bisa ditaruh ikan, setelah itu tanam padi lagi, dan mungkin tidak pernah ada kata berhentinya, kecuali mungkin karena cuaca yang menyebabkan berhenti. Tapi Tuhan memerintahkan itu. Apa maksud Tuhan memerintahkan itu? Supaya alam semesta ini boleh dijaga kelestariannya. Perintah yang kedua adalah ketika melewati 7 kali 7 tahun penuaian atau tahun yang ke-49, maka itu disebut tahun Yobel, tahun masuk tahun yang ke-50. Tahun ke-50, tahun Yobel adalah tahun pembebasan di mana sangkakala Allah itu dibunyikan dan semua orang berhenti. Semua orang mendapatkan keadilan. Semua orang yang pernah menjual belikan tanahnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yang utama. Sehingga tahun Yobel disebut tahun pembebasan. Tawanan dilepaskan. Itu tahun sukacita. Semacam tahun diskon besar-besaran bagi orang Israel. Dan orang menikmati itu semua. Itu tahun sukacita. Karena Israel diberkati Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik dari peristiwa ini? Tuhan mengajar kita supaya kita memelihara tanah pemberian Tuhan. Menjaga alam semesta dan lingkungan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Mengapa? Sebab yang harus kita sadari bahwa segala sesuatu milik kita atau tanah yang kita miliki, yang orang Israel miliki, sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap tanah yang dimilikinya. Dia harus mengingat bahwa itu adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita kelola dengan bertanggung jawab. Sehingga tidak boleh semena-mena menggunakan tanah itu sesuka hati kita. Kepada kita diajarkan juga supaya kita memelihara alam semesta, lingkungan kita. Kelestarian lingkungan itu penting.
supaya tidak terjadi bencana alam seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, banjir yang di Masamba dan juga longsor yang di jalan menuju Palopo yang sangat luar biasa. Apa penyebabnya? Karena tanah tidak dikelola dengan baik, pohon ditebang dengan sembarangan sehingga akhirnya terjadi banjir besar. Murka alam akhirnya menimpa manusia. Adik-adik, 5 bulan masa pandemi itu adalah masa sebenarnya yang bisa dilihat positif dari sisi alam ini boleh diistirahatkan. Langit yang tadinya berawan dengan asap pencemaran lingkungan di kota-kota besar, ketika masa pandemi produksi pabrik itu mengurang, limbah-limbah mengurang, maka alam pun bersahabat dan kembali menjadi sehat, berangsur-angsur pulih kembali. Itu adalah masa istirahat bagi alam semesta kita. Adik-adik, jangan buang sampah sembarangan ya, karena kita harus memelihara kebersihan lingkungan dan alam semesta kita. Jangan tebang pohon sembarangan. Kalau naik motor, tahu motornya asapnya sudah tebal, asapnya sudah hitam, harus perbaiki cepat-cepat supaya tidak mencemari alam semesta dan lingkungan kita. Mari kita jaga alam semesta ini, tempat di mana Tuhan izinkan kita tinggal. Toraja yang begitu indah, hijau, tanahnya subur, harus kita pertahankan. Dan itu yang dikehendaki Tuhan bagi kalian, bagi saya, dan bagi kita semua. Adik-adikku, teman-teman sekalian, Tuhan mengajar kita, mari kita menjaga alam semesta ini. Jaga lingkungan kita, jaga kehidupan ini supaya tetap harmonis dan semuanya memuliakan Tuhan. Itulah devosi Ahad kita pada hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat, kita naikkan doa kita kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali, walaupun kami harus melalui virtual. Tapi kami bersyukur Tuhan ingatkan bahwa kami harus menjaga alam semesta ini, supaya alam semesta ini menjadi harmonis, menjadi sehat, dan kami diminta Tuhan untuk ambil bagian di dalamnya. Kami memelihara alam ini, menjaga alam ini supaya jangan rusak. Tolong kami supaya kami turut berpartisipasi, bertanggung jawab terhadap alam semesta ini.
sehingga semuanya boleh tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan memuliakan Tuhan. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah, dalam keluarga, orang tua, adik-adik yang di rumah, semua Tuhan berikan kesehatan. Dan juga di dalam masa-masa sekolah, meskipun ada yang masih di rumah untuk belajar, dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan ini sudah boleh masuk untuk berjumpa langsung. Tuhan tolong supaya mereka tetap dalam keadaan sehat, berkati Bapak dan Ibu guru juga di sekolah, supaya bisa sehat dan terhindar dari virus yang menakutkan. Kami mempercayakan hidup kami, karena kami yakin Tuhan beserta kami, Tuhan yang akan menjaga kami, Tuhan yang akan melindungi kami. Terima kasih untuk pertemuan kami, devosi Ahad pada pagi hari ini bagi kami semua. Biarlah firman-Mu, biarlah kesempatan untuk mendengarkan firman, memberikan penghiburan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di devosi Ahad edisi selanjutnya. Tuhan beserta kalian. Salam sehat dan tetap semangat. Bye-bye.